Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha, NIM 90500123029 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi makro syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi makro syariah. Ruang lingkup ekonomi makro syariah mencakup berbagai aspek yang sama dengan ekonomi makro konvensional, namun selalu dalam batasan syariah, yaitu yang pertama produksi dan konsumsi, yaitu bagaimana produksi barang dan jasa dilakukan secara halal dan adil, serta bagaimana konsumsi diarahkan untuk kemaslahatan dan menghindari pemborosan. Yang kedua yaitu pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata tanpa riba dan spekulasi berlebihan. Yang ketiga yaitu inflasi dan pengangguran. Penyediaan terhadap penyebab inflasi dan pengangguran serta solusi syariah untuk mengatasi masalah-masalah ini seperti promosi investasi real dan pembukaan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Perumusan kebijakan yang sesuai dengan syariah, misalnya penggunaan zakat sebagai instrumen fiskal dan larangan riba dalam kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional, yaitu bagaimana perdagangan antar negara dapat dilakukan secara adil dan saling menguntungkan, serta menghindari praktik-praktik eksploitatif. Selanjutnya yaitu distribusi kekayaan dan pendapatan, yaitu penekanan pada keadilan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Materi yang kedua yaitu pengertian ekonomi makro syariah, yaitu ekonomi makro syariah adalah studi tentang fenomena ekonomi agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi yang diatur dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah mencapai keadilan, kemakmuran yang merata, berkelanjutan, dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, dengan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, yaitu riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya yaitu perbandingan sistem ekonomi. Ada beberapa perbandingan singkat antara sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme, dengan sistem ekonomi Islam. Yang pertama dari segi kepemilikan. Kapitalisme itu mayoritasnya swasta, sedangkan sosialisme itu mayoritas negara atau publik. Sedangkan dari segi ekonomi Islam yaitu kombinasi swasta dan publik dengan batasan syariah. Terus yang kedua dari segi mekanisme pasar. Kapitalis itu pasar bebas, harga ditentukan penawaran dan permintaan. Sedangkan sosialisme yaitu perencanaan terpusat, harga dikendalikan negara. Sedangkan ekonomi Islam itu pasar dengan investasi modal dan etika, halal dan haramnya. Terus yang ketiga mengenai motif ekonomi. Kapitalisme itu profit maksimal, sedangkan sosialisme kesejahteraan kolektif. Sedangkan ekonomi Islam yaitu falah, atau kesejahteraan dunia dan akhirat, mencari ridha Allah. Selanjutnya yaitu bunga atau riba. Kalau di kapitalisme itu diizinkan, sedangkan di sosialisme itu
tidak relevan dengan sistem terpusat, sedangkan ekonomi Islam itu dilarang keras. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ekonomi Islam yaitu yang pertama, tauhid atau keesaan Allah, yaitu mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan manusia hanyalah khalifah atau pengelola di bumi ini. Menekankan pertanggungjawaban moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu keadilan, yaitu menuntut keadilan dalam setiap aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, yaitu melarang eksploitasi, monopoli, dan praktik-praktik yang merugikan. Selanjutnya yaitu larangan riba, yaitu melarang segala bentuk bunga atau riba dalam transaksi keuangan karena dianggap tidak adil dan merugikan. Sebagai gantinya didorong sistem bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah dan jual beli. Selanjutnya yaitu larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan dan maisir atau judi, melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan dan spekulasi serta segala bentuk perjudian. Selanjutnya yaitu halal dan thayyib, yaitu pentingnya konsumsi dan produksi barang atau jasa yang halal atau diizinkan syariah, dan thayyib baik, berkualitas, dan bermanfaat. Terus yang selanjutnya yaitu keseimbangan, yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual individu dan masyarakat serta dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban sosial, yaitu setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat seperti melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya yaitu nilai instrumen sistem ekonomi. Nilai-nilai instrumen adalah mekanisme yang digunakan dalam sistem ekonomi Islam untuk mencapai tujuan dan prinsip-prinsipnya, termasuk yang pertama yaitu zakat, yaitu kewajiban ibadah bagi umat Islam yang memiliki harta mencapai nizab, berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dan stimulasi ekonomi. Yang kedua yaitu infak, sedekah, dan wakaf, yaitu bentuk-bentuk sumbangan sukarela yang bertujuan untuk membantu sesama, membiayai proyek-proyek sosial, dan mengembangkan aset produktif untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya yaitu sistem keuangan syariah, yaitu institusi keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah atau takaful, dan pasar modal syariah yang beroperasi tanpa riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu akad-akad muamalah syariah, berbagai jenis kontrak dan transaksi yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa, dan salam adalah pesanan di muka. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.